Shalom Ibu Mertin dan Paesa. Kali ini saya akan mereview roti sordo. Nah, jadi roti sordo ini pembuatan roti sordo ini dia bahan bakunya itu tepung. Lalu agen biologinya itu adalah bakteri asam laktat. Lalu penerapan bioteknologi yang dilakukan adalah fermentasi. Next. Ya, ini ada proses pembuatannya itu adalah pencampuran. Yang pertama itu pencampuran bahan, lalu yang kedua itu fermentasi selama 3-6 jam. Yang ketiga itu dia pembentukan adonan atau dia adonannya itu dibentuk. Lalu keempat itu dia dipanggang. Nah, jadi selama pada proses fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini dialah yang berperan dalam berkembangnya roti. Jadi gas karbon dioksida ini yang menyebabkan roti itu dia mengembang, lalu menyebabkan roti itu dia elastis, lalu lebih besar. Lalu untuk menghasilkan fermentasi yang baik, berarti suhunya itu juga harus pas. Nah, untuk suhu yang pas itu untuk fermentasi adalah 26 derajat Celcius sampai dengan kelembaban 70 sampai 75%. Nah, ada 3 makromolekul yang terdapat dalam roti sordo ini. Yang pertama karbohidrat, kedua protein, dan yang ketiga lemak. Nah, ini adalah struktur sederhana dari karbohidrat, ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Lalu ini ada struktur makromolekul dari protein, yaitu asam amino, dan lemak, yaitu gliserol atau gliserin. Nah, kita lanjut ke manfaat roti sordo. Nah, manfaat dari roti sordo ini, dia bisa mengontrol kadar gula darah. Nah, kenapa? Karena roti sordo ini dia diklaim cenderung menghasilkan kenaikan kadar gula darah dan insulin yang lebih rendah daripada jenis roti lainnya. Nah, jadi roti sordo ini dia kadar gulanya itu lebih rendah dibandingkan dengan roti lainnya, sehingga roti sordo ini dia dapat mengurangi indeks glikemi. Nah, lalu yang kedua adalah meningkatkan kesehatan usus. Nah, ada sebuah studi dalam Journal of Cereal Science menyebutkan fermentasi sordo ini dia bisa menurunkan kandungan gluten pada roti, di mana kandungan gluten ini sangat tidak bagus dalam kesehatan pencernaan. Jadi di saat sudah glutennya itu berkurang, berarti dapat meningkatkan kesehatan usus kita. Nah, tapi penderita intoleransi gluten dan penyakit celiak ini disarankan untuk tidak mengkonsumsi roti sordo ini. Selanjutnya, kekurangan dari roti sordo. Kekurangan yang pertama yaitu dia dapat menyebabkan sakit kepala dan migrain. Hal ini karena roti sordo ini dia mempunyai kandungan histamin dan amina, sehingga orang-orang yang sensitif terhadap histamin dan amina ini dia mungkin akan mengalami sakit kepala setelah makan makanan roti sordo ini atau makan makanan yang sudah difermentasi. Nah, kenapa? Karena amina merangsang sistem saraf pusat sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan aliran darah yang dapat memicu sakit kepala dan migrain. Lalu kekurangan yang kedua yaitu histamin intoleransi. Nah, jadi pada makanan fermentasi itu terdapat banyak histamin. Jadi ada beberapa orang yang enzimnya itu tidak bisa mencerna histamin. Jadi ketika histamin itu masuk ke dalam tubuh, dia tidak dicerna, tapi malah diserap ke dalam aliran darah. Nah, maka itu akan menyebabkan histamin intoleransi itu dengan gejalanya itu seperti gatal-gatal, lalu sakit kepala dan ya sebagainya ini.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.